Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali melalui acara siraman rohani. Pada siang ini saya akan bersama-sama mengajak Bapak Ibu untuk sharing firman Tuhan sejenak. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu kalau hari ini kami boleh bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk kami boleh merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan Yesus yang menolong setiap kami dan terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Bila pengurapan dan kuasa dan pertolongan Roh Kudus menyertai hamba-Mu dan setiap kami yang mendengarkan boleh diberkati dan boleh mendapatkan kekuatan yang baru melalui kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan sharing firman Tuhan pada siang ini dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya, mari kita bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita. Kita akan membuka di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 mengatakan demikian. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk berbicara tentang kasih, di mana kalau kita sebagai orang Kristen harus punya kasih, karena kasih itu yang mengikat kita satu dengan yang lain, dan terlebih lagi kasih itu yang menyatakan kita bahwa kalau kita ada kasih berarti kita mengasihi Allah. Nah, berbicara tentang kasih, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak akan ada habisnya. Kenapa? Karena setiap kita sebagai orang yang percaya harus punya kasih. Ketika kita mempunyai kasih berarti kita memiliki kasih kepada Tuhan, kepada Allah kita. Karena jika kita orang Kristen, kasih itu tidak bisa dipisahkan dengan label yang namanya kekristenan. Karena di dalam kekristenan hukumnya adalah kasih. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jika kita tidak memiliki kasih, maka dalam kehidupan kekristenan kita tidak beres. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 13, itu ayat yang sangat terkenal berbicara tentang kasih. Dalam ayat 1 sampai ayat 3, mari kita baca bersama-sama. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 3 mengatakan demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di sini di ayat 1 sampai ayat 3 dalam 1 Korintus pasal 13 ini, kasih begitu luar biasa. Walaupun kita bisa berbahasa, berkata-kata, bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi kalau kita tidak punya kasih, semuanya itu tidak ada gunanya. Dikatakan seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan sekalipun kita menyerahkan tubuh kita untuk dibakar, dan sekalipun dikatakan di dalam ayat 3 tadi, kita membagi-bagikan segala sesuatu, sampai menyerahkan tubuh kita, tetapi kalau kita tidak punya kasih, itu semua tidak ada gunanya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, berarti kasih di dalam kehidupan manusia itu sangat penting. Khususnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kasih itu sangat penting, harus kita miliki. Kenapa? Karena ketika kita tidak punya kasih, berarti kita juga tidak mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak bisa mengasihi sesama, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan? Karena Tuhan tidak kelihatan secara kasat mata kita. Yang kelihatan mata saja kita tidak bisa mengasihi, apalagi yang tidak kelihatan mata. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini kasih itu sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Ketika kita menunjukkan kasih yang ada dalam diri kita kepada sesama, berarti kita menunjukkan bahwa kita ini sebagai anak Allah, di mana setiap anak-anak Allah itu adalah punya kasih, karena Bapaknya yang di surga adalah Allah yang kasih. Oleh sebab itu, kalau orang Kristen tidak punya kasih, tanda tanya besar, ada apa dalam kehidupannya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, seringkali orang curhat kepada kita. Saya pernah berbicara dengan salah satu jemaat, mengatakan begini, tante, saya punya rekan bisnis, itu orang Kristen dan dia orang
Bahkan dia seorang penatua atau salah satu istilahnya kalau di gereja kita adalah majelis. Dia pelayanan dengan baik, dengan bagus, tetapi kadangkala kata-katanya sangat menyakitkan, bahkan kata-katanya sangat kasar dan tidak seharusnya itu diucapkan kepada kita sebagai orang-orang yang notabene dalam tanda petik itu kita itu adalah orang yang imannya lebih tinggi dia daripada kami. Dia mengatakan seperti itu. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, ketika dia curhat dan banyak menceritakan bahwa bagaimana orang rekan bisnisnya, orang-orang yang diajak kerjasama atau orang yang ditemui yang menganggap bahwa itu adalah orang yang pelayanan yang luar biasa imannya dan hidupnya dalam pelayanan begitu luar biasa, tetapi kenapa dalam tingkah lakunya, dalam hidupnya tidak mencerminkan kasih Kristus dalam hidupnya, sehingga ketika berkomunikasi, ketika berbicara, ketika berrelasi, kata-kata kasar sering kali keluar, kata-kata yang tidak sepantasnya itu keluar dari mulutnya, itu sering kali dilontarkan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita sadari, ketika kita berbicara, kita bersikap dengan sesama kita, dengan lingkungan kita, ingatlah, kasih Kristus itu harus melekat di dalam diri kita, sehingga semua perkataan kita, tingkah laku kita, karakter kita tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Kenapa? Ketika kita melakukan segala sesuatu yang kita kerjakan itu dengan kasih, maka Bapak Ibu kasih Tuhan, di situ nampak kasih Kristus dalam hidup kita. Orang lain bisa melihat Bapa kita, yaitu Bapa yang di surga, itu Yesus Kristus yang punya kasih, Bapak Ibu kasih Tuhan. Sehingga melalui hidup kita banyak orang diberkati. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita melanjutkan di dalam ayat yang keempat berbicara tentang kasih. Kasih itu luar biasa dahsyat, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dikatakan dalam ayat 4 sampai ayat 7 mengatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dengan adanya kasih Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada satu kemurahan hati. Dengan adanya kasih ada kesabaran. Dan yang luar biasanya kasih itu menutupi segala sesuatu. Berarti kalau menutupi segala sesuatu, menutupi segala kelemahan, menutupi segala pertengkaran, menutupi segala kekurangan-kekurangan yang ada. Dengan adanya kasih, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan tidak menimbulkan satu pertengkaran. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki kasih yang daripada Tuhan, sehingga kita dapat mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, mengasihi sesama kita. Karena di dalam Lukas pasal 10 ayat 27, di situ ada satu hukum kasih yang harus kita taati, yaitu dikatakan demikian: kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, hukum yang pertama adalah, hukum kasih itu adalah mengasihi kepada Tuhan, setelah itu mengasihi kepada sesama. Jika di dalam hidup kita tidak punya kasih terhadap sesama, pasti dalam hidup kita tidak punya kasih terhadap Tuhan. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu yang kasih Tuhan, secara logika, orang yang ada di sekitar kita aja kita tidak dapat mengasihi, apalagi Tuhan yang kita tidak bisa lihat secara mata, secara jasmani ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini saya dan Bapak Ibu sekalian diingatkan supaya kita mempunyai kasih yang harus kita tanam dalam hidup kita, sehingga kita dapat melakukan banyak hal untuk kemuliaan Tuhan. Karena kasih itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena dengan kasih menutupi segala sesuatu, dengan kasih tidak akan terjadi pertengkaran atau perselisihan. Karena dikatakan tadi ayat yang keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dan ayat yang ketujuh ditutup, dia mengatakan kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi dengan kasih itu menutupi segala hal, Bapak Ibu kasih Tuhan, dan juga sabar menanggung segala sesuatu. Adakah di dalam hidupmu, dalam hati kita punya kasih? Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, mungkin saat ini Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini sedang punya masalah tentang terhadap suami atau istri, terhadap anak, menantu, atau saudara satu dengan yang lain, atau kepada orang tua, sehingga
kasih itu sudah tawar dalam hidup kita kepada sesama kita. Tetapi ingatlah Bapak Ibu dan Saudara, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Walaupun kita mempunyai segala sesuatu, banyak hal yang kita miliki, tetapi jika engkau tidak punya kasih, semuanya itu tidak ada gunanya. Oleh sebab itu mari saat ini kita berlutut di hadapan Tuhan, minta kasih Kristus mengalir dalam hidup kita sehingga kita dapat mengasihi sesama kita. Siapapun yang menyakiti kita, kita dapat mengasihi dia. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bila firman Tuhan ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kasihlah sesamamu, kasihlah orang-orang yang ada di sekitarmu, sehingga engkau memiliki damai sejahtera, memiliki sukacita besar. Kenapa? Karena ada kasih yang mengalir dalam hatimu, sehingga engkau memiliki sukacita, damai, dan memiliki kebahagiaan. Karena kasih itulah yang membawa engkau menjadi bahagia. Bila firman Tuhan ini belum menjadi berkat buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, ajar kami Tuhan untuk dapat melakukan yang namanya kasih. Karena itu tidak mudah untuk kami lakukan. Gampang untuk diucapkan tetapi tidak mudah untuk kami lakukan. Bila Roh Kudus menolong kami, sehingga kami punya hati seperti Engkau yang mengasihi kami begitu luar biasa, dahsyat dan ajaib. Sehingga kami juga seperti Bapa memiliki kasih yang begitu besar kepada sesama kami, kepada musuh kami, kepada orang-orang yang jahat kepada kami. Sehingga kami mempunyai kebahagiaan, kami mempunyai kelegaan, kami mempunyai sukacita karena ada kasih di dalam hidup kami, karena kasih Kristus yang mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau meteraikan kebenaran firman-Mu sehingga belum menjadi kekuatan kami bersama dan kami boleh bersukacita di dalam kasih Kristus. Terpujilah Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan Allah yang hidup itu terus menopang kami dan menolong kami sehingga kami dapat mengasihi sesama kami, mengasihi musuh-musuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu.